Kejutan demi kejutan terjadi di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. BRI Super League semakin meriah dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi Indonesia. Pada awal musim ini atau menjelang bergulirnya BRI Super League 2025-2026, Dewa United menggaet Rafael Struijk, kemudian Persija Jakarta merekrut Jordi Amat. Gebrakan disusul Bali United, dengan mengamankan tanda tangan striker diaspora muda Jens Raven. Juara bertahan Persib Bandung tidak mau kalah, Eliano Rejders dan Tom Haye. Fenomena itu berlanjut dengan gerakan Persija pada bursa transfer paruh musim, dengan menggaet Shain Patinama. Penggawa timnas Indonesia itu digaet dari Buriram United. Macan Kemayoran juga mendatangkan Mauro Zijlstra. Pemain timnas Indonesia itu secara resmi diumumkan sebagai pemain anyar Macan Kemayoran pada Rabu, 4 Februari 2026. Mauro Zijlstra baru berusia 21 tahun dan punya pengalaman di tim muda Volendam, hingga promosi ke tim utama untuk tampil di Eredivisie. Sementara itu, Dewa United Banten mendatangkan gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner, hingga akhir musim BRI Super League 2025-26. Pemain berusia 22 tahun itu bergabung dari klub Belanda, FC Utrecht. Fenomena para pemain naturalisasi timnas Indonesia, pulang kampung, ini mengundang perhatian banyak pihak. Pengamat sepak bola nasional asal Solo, Aris Budi Sulistyo menyebut bahwa kedatangan mereka menandakan kualitas kompetisi Indonesia semakin meningkat. Kita harus apresiasi dengan banyaknya pemain-pemain naturalisasi yang sekarang bermain di Liga Indonesia. Kompetisi ini dari tahun ke tahun mengalami kemajuan, termasuk teknologi VAR yang sudah diterapkan, ujarnya. Mantan pemain klub Arseto Solo, Arema Malang, dan Persik Kediri itu menambahkan, semakin banyaknya pemain naturalisasi berkualitas dari Eropa, memudahkan pemain lokal Indonesia menyerap ilmu dan pengalaman. Di sisi lain, timnas Indonesia juga memperoleh hal positif, yaitu adanya pemain-pemain mereka yang banyak bermain di kompetisi domestik, memudahkan pelatih John Hartman memantau langsung kiprah para pemain. Ia menyebut chemistry pemain timnas Indonesia akan semakin kuat. Semoga dengan bergabungnya pemain-pemain ini, semakin memudahkan melihat penampilannya untuk kepentingan timnas Indonesia. Karena selama ini tahunnya mereka berada di luar Indonesia, ucap pria yang mengantar Persik promosi ke ISL pada tahun 2013. Namun demikian, wajib diperhatikan adalah kesadaran dari pemain lokal untuk bisa mengambil ilmu dari mereka. Pengalaman dan kemampuan mereka ini bisa dipelajari pemain-pemain lokal kita, tandasnya. Kelvin Verdong menegaskan bahwa Indonesia dapat tampil di Piala Dunia suatu saat nanti. Menurutnya, impian tersebut bisa terwujud jika semua elemen bekerja sama, mulai dari pemain Indonesia yang tampil di Liga Top Eropa hingga peningkatan kualitas liga. Mimpi timnas Indonesia untuk dapat tampil di Piala Dunia 2026 terpaksa sirna setelah skuad Garuda tersingkir di putaran keempat. Di tahap itu, timnas Indonesia yang masih ditukangi oleh Patrick Kluivert finish sebagai juru kunci grup B setelah dibekuk Arab Saudi 3-2 dan kalah tipis 1-0 dari Irak. Meski begitu, Kelvin Verdong melihat adanya kemajuan nyata dalam performa tim, dan yakin bahwa suatu saat nanti timnas Indonesia bakal tampil di Piala Dunia. Kualifikasinya tidak berjalan sesuai harapan, tapi kami memainkan beberapa pertandingan bagus melawan negara kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Kemenangan atas Arab Saudi sangat menyenangkan. Sayangnya kami belum lolos, tapi kami masih punya waktu untuk suatu hari bisa tampil di Piala Dunia, ucap Verdong. Lebih lanjut, Verdong membahas sejumlah faktor krusial yang bisa mewujudkan mimpi tim Merah Putih untuk berlaga di panggung tertinggi dunia. Menurutnya, semakin banyak pemain Indonesia yang berlaga di level tertinggi di Eropa dapat berpengaruh pada performa timnas.
Itu sangat dibutuhkan jika kami punya mimpi ke Piala Dunia atau menjuarai Piala Asia. Kami harus berada di level tertinggi dan butuh lebih banyak pemain yang bermain di Liga Top Eropa agar bisa bersaing dengan negara lain, imbuhnya. Namun, pemain berusia 28 tahun tersebut juga menekankan bahwa jalan untuk membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik tidak selalu harus di Eropa. Menit bermain reguler di level klub tetap menjadi kebutuhan utama, termasuk bagi pemain keturunan yang tampil di Liga 1. Verdong mengatakan, bagus jika ada pemain yang pergi ke sana, Indonesia Super League, karena mereka butuh menit bermain. Itu penting untuk tim nasional agar semua pemain mendapat menit bermain. Jika mereka tidak bermain di Eropa, mereka bisa bermain di sana. Itu bagus untuk timnas dan juga untuk liga karena membawa kualitas. Verdong menjalani debutnya bersama tim Merah Putih pada 11 Juni 2024, ketika menghadapi Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kala itu, ia tampil sebagai starter dan membantu skuad Garuda meraih kemenangan meyakinkan 2-0. Sejak saat itu, bek kiri Lille tersebut telah mengoleksi 12 caps untuk timnas Indonesia. Dan ditanya soal momen tak terlupakannya bersama timnas Indonesia, Verdong mengatakan, pertandingan melawan Arab Saudi di GBK saat kami menang 2-0. Ketika saya memberi assist kepada Marcelino. Itu momen yang paling berkesan. Untuk saat ini, fokus utama Verdong adalah menjaga konsistensi performa di level tertinggi bersama klubnya sembari menanti FIFA Matchday pada bulan Maret mendatang. Verdong akan berharap untuk tampil ketika Lille menjamu Brest pada lanjutan Liga 1, Minggu 15 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah itu, ia dan rekan-rekannya bakal bersiap untuk pertarungan leg pertama playoff fase gugur Liga Eropa melawan Crvena Zvezda pekan depan.